Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukru lillahi syukran mu'tarifin al-muqassirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar agama. Adanya kajian di masjid yang mulia ini. Ini nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang mereka berharap, bahkan sampai bermimpi ingin kajian, ingin mereka berharap adanya kajian di kampung mereka, namun tidak bisa karena tidak ada yang membimbing. Walaupun seandainya mendatangkan ustaz, maka sangat jauh ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk belajar agama, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, ya, seorang apabila dia mendapatkan hidayah, kemudian dia dibimbing untuk belajar, atau kemudian dia ada yang membimbing untuk terus belajar, maka dia telah mendapatkan taufik yang sangat besar. Karena banyak orang mendapatkan hidayah kemudian kembali lagi dari masa lalunya ke masa lalunya. Kenapa? Karena tidak belajar. Karena ia tidak belajar agama, sehingga apa? Imannya semakin tipis, akhirnya apa? Kembali ke masa lalunya. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk terus di atas hidayah, amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kita masih di pembahasan tentang tetangga ya. Masih pembahasan tentang tetangga. Di sini beliau membawakan bab la yu'dhi jarahu. Bab babu syikayatil jar. Bab keluhan tetangga. Bab keluhan tetangga. Di sini penulis membawakan riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah, inna li jaran yu'dhini. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Fajtama'a an-nasu alayhi faqalu ma sha'nuk? Qala li jarun yu'dhini. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخزه. فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah tadi ya, beliau berkata, ada seseorang berkata kepada Rasulullah. Ada seseorang, ini seorang sahabat, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menyakitiku. Aku memiliki tetangga yang suka menyakitiku, menggangguku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, pergilah engkau, ya pulanglah maksudnya, keluarkanlah barang-barangmu ke jalan. Keluarkanlah barang-barangmu ke jalan. Ini apa? Sahabat tadi pun mentaati atau mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kembali, kemudian dikeluarkan barang-barang miliknya dari rumah, ditaruh di jalan. Akhirnya apa? Orang-orang yang ada atau yang melihat, mereka berkumpul. Yang lewat pun mereka mampir. Mereka bertanya, Masya Allah, kenapa kamu? Ada apa? Barang-barang dikeluarin dari rumah gitu kan, udah kayak orang pindahan gitu kan. Lalu dia pun berkata apa? Li jarum. Saya punya tetangga yang suka menyakitiku, yang suka menggangguku. Lalu aku menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menyuruhku untuk mengeluarkan barang-barang ke jalan. Akhirnya apa, Bang? Orang-orang tadi yang berkumpul, tetangga yang lainnya atau orang-orang yang lewat kemudian berkumpul, mereka pun akhirnya apa? Mengucapkan Allahumma la'anhu, ya Allah,
laknatlah si fulan. Allahumma akhzihi, ya Allah rendahkanlah si fulan, hinakanlah si fulan. Hinakanlah si fulan. Lalu berita ini pun atau hal ini pun sampai kepada tetangganya. Akhirnya tetangganya pun mengatakan, irji', kembalilah engkau irji' ila manzili, kembalilah engkau ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah solusi dari Nabi SAW bagi seseorang yang memiliki tetangga yang suka mengganggu, memiliki tetangga yang suka mengganggu, yang membuat tetangga yang lain tidak tenang, tidak nyaman karena ulah tangannya, lisannya, dan yang lain-lainnya. Caranya apa? Keluarin barang, ya. Nanti kan orang apa? Melihat, lewat, bertanya, kenapa sih pulang? Ya, saya punya tetangga suka menyakiti saya. Nanti akan ada pembahasan lagi atau ada hadis lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang menyebabkan tetangganya itu pergi karena gangguannya, naudzubillah, ini mendapatkan apa? Malapetaka orang ini, celaka dia, celaka. Menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengganggu tetangga ini bukanlah suatu hal yang remeh, bukanlah suatu hal yang remeh. Ancamannya mengerikan, ya. Kita tahu di hadis-hadis yang lalu ada laknat yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Nabi SAW, disampaikan tidak beriman atau bahkan kurang sempurna imannya orang yang mengganggu tetangganya. Jelas ini adalah suatu hal yang memalukan orang itu yang mengganggu tadi, memalukan dia, Pak. Jadi dia akhirnya apa? Tersebar beritanya bahwa dia ini orang yang tidak baik. Ini adalah hukuman bagi dia. Sebagian orang Arab, mereka kalau seandainya punya tetangga yang suka mengganggu, mereka tulis, Pak, rumah ini dijual, ya, karena tetangganya buruk. Ya, rumah ini dijual alasannya Pak, karena tetangganya buruk. Jelas Pak. Pertama, ini akan apa? Apanya? Jadi orang ini nggak mau jual rumahnya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang beli. Kalau seandainya Pak, mereka melihat, ya, rumah ini dijual. Kenapa? Karena tetangganya sangat buruk contohnya. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli kira-kira kalau orang yang benar, Pak? Nggak ada yang mau beli. Karena orang-orang yang mereka memperhatikan agama, yang betul-betul perhatian, mereka akan memilah-milih rumah atau tempat tinggal sebelum mereka akan melihat tetangga sebelum apa? Sebelum tempat tinggalnya. Ya, sebagian orang seperti itu kita pernah lihat, ya. Al-bait yuba' ini. Jadi rumah ini dijual. Kenapa? Karena tetangganya itu buruk. Tetangganya suka mengganggu. Ya. Hati-hati, ya. Hati-hati sekali. Baik, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis yang pertama di bab ini. Kita langsung saja ke bab berikutnya. Babu man adza jarahu hatta yakhruj. Bab seseorang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar. Bab orang yang mengganggu tetangganya sampai keluar. Maksudnya tetangga itu sampai apa? Sampai pergi, sampai keluar, pindah. Karena tidak tahan dengan tetangga yang buruk. Dengan tetangga yang buruk. Di sini dibawakan kana Sauban yaqul, Sauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Ma min rajulaini yatasaraman فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك." Tidak ada, ya. Ma min rajulain, apabila ada dua orang bertengkar lebih dari 3 hari, lebih apa? Dari 3 hari, lalu mereka berdua meninggal dunia di atas pertengkaran tersebut, melainkan apa? Illa halaka jami'ah, melainkan keduanya akan celaka. Halaka jami'an, melainkan apa? Keduanya akan celaka, atau semuanya ini sama-sama celakanya, sama-sama celakanya. Wa ma min jarin, kita akan bahas lagi.
nanti. Dan tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi tetangganya, ya, yang bersikap kasar kepada tetangganya sampai hal tersebut membuat tetangganya keluar dari rumahnya, melainkan dia akan celaka. Melainkan dia akan celaka. Ya celaka, mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa, terancam neraka, karena naudzubillah bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka, mengganggu tetangga ini. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini di sini dikatakan apabila ada dua orang bertengkar, beribut karena masalah dunia, ya. Masalah apa? Masalah dunia, masalah kedudukan, masalah duit, masalah apa? Ini masalah dunia. Lebih dari 3 hari, lalu keduanya meninggal dunia, melainkan apa? Celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini diantara bentuk keburukan, ya, dari bertengkar sesama muslim. Ini diantaranya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man hajara akhahu fawqa 3 layali, ya, kasafki dami. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghajar, yang menjauhi saudaranya, ini saudara semuslim, ya, apalagi saudara kandungnya, lebih dari 3 hari, menghajar tuh tidak menyalaminya, pokoknya kalau ketemu ya berpaling dan seterusnya. Lebih dari 3 hari, maka seakan-akan dia membunuhnya. Maka seakan-akan apa? Dia membunuhnya. Jadi diberi batas 3 hari saja. Kita kalau ada masalah, ya, dan biasanya ada salah ucap akhirnya tersinggung, ya, salah bersikap akhirnya orang tersinggung. Maka apa? Diberi 3 hari. Karena kita apa? Manusiawi, ada rasa dongkolnya, rasa jengkelnya. Nah, silakan marah, tidak suka, pokoknya emosi, tidak masalah. Masalah dunia. Tapi apa? Batasannya 3 hari. Setelah itu harus apa? Udah, tinggalkan pertengkaran, harus perbaikan. Adakan perbaikan. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena di sini disebutkan dalam riwayat ini tidak ada apabila ada 2 orang ribut, bertengkar lebih dari 3 hari, lalu keduanya meninggal dunia di atas pertengkaran tersebut, keributan tersebut, kedua-duanya gak mau ngalah, pokoknya berantem semuanya, ya, ribut semuanya, melainkan apa? Halaka jami'an, celaka semuanya nih, celaka semuanya. Baik, di sini ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan mereka berdua celaka apabila masing-masing berpegang teguh di atas, ya, egonya. Di atas apa? Egonya. Ribut, berantem, padahal bukan dalam perkara yang apa? Yang seharusnya diributkan. Kemudian meninggal dunia, hati-hati, celaka, ya. Tadi mendapatkan dosa. Amalannya kalau di dunia tidak diangkat. Beda kalau seandainya salah satunya minta maaf. Kalau seandainya salah satu dari keduanya minta maaf, udah, saya salah deh, oke. Udah, dia mengalah. Oke, buat apa sih kita ribut? Udahlah, ini suatu hal yang gak harus diributkan. Saya minta maaf, udah kita damai. Kalau seandainya, Pak, yang tadi menerima, yaudah kita damai. Buat apa juga ribut gitu kan? Maka sudah, mereka semua terbebas, lepas yang dari ancaman-ancaman. Tapi kalau seandainya yang satu sudah berusaha minta maaf, berdamai, tapi yang satunya tetap juga, maka itu urusan dia dengan Allah, tanggungan dia yang menanggung nanti. Padahal saudaranya sudah berusaha minta maaf, maka sudah terlepas, ya. Yang minta maaf ini sudah terlepas dari tanggungan. Ada yang menafsirkan illa halaka jami'a, yang melainkan keduanya akan halaka, ya. Halaka ini bisa maknanya celaka, ya. Ada yang menafsirkan maksudnya apa? Mereka berdua ini kalau seandainya ternyata apa? Meninggal dunia masih di atas, ya, kebencian. Ini saling benci, ribut, pokoknya sengit sekali ya keributannya, terus meninggal dunia, semuanya meninggal dah. Ada ulama yang menjelaskan, maka maksud dari halaka jami'an, mereka ini tidak akan dipertemukan nanti di surga kalau seandainya keduanya masuk surga. Nah, seorang mukmin pasti masuk surga, mati di atas tauhid, ya, meskipun membawa dosa,
pasti akan masuk surga. Kalaupun seandainya mampir dulu pasti akan masuk surga. Maka apa? Orang yang di dunianya ribut berantem dalam perkara-perkara dunia lebih dari 3 hari, maka di antara hukumannya mereka berdua ini nanti tidak akan dipertemukan di surga, Pak. Nggak akan berkumpul. Nggak akan berkumpul. Disebutkan dalam berarti Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani, ini tentang orang yang ribut. Nabi mengatakan, la yajtami'ani fil jannah. Mereka berdua ini tidak akan berkumpul di surga. Ya, kita kan berkumpul. Dulu yang sering ngaji bareng gitu ya, kemana-mana bareng, pokoknya dakwah bareng, kita akan berkumpul nanti. Orang yang sholat ya, itu akan dikumpulkan dengan sesamanya. Di surga pun seperti itu. Berkumpul, saling bertanya, masuk surga juga nih gitu. Si fulan mana? Kok nggak masuk? Kok nggak ada, nggak kelihatan? Wah, mampir dulu neraka gitu. Ya, saling tanya, Pak. Ya tasa'alun. Mereka saling bertanya. Mereka nggak dipertemukan karena ribut di dunia. Hati-hatilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masih yang diributkan ya. Apa yang harus diributkan masalah dunia ini. Berikutnya, wa ma min jarin yadhimu jarahu wa yaqharuhu. Tidak ada seorang tetangga pun yang menzalimi tetangganya dan bersikap kasar, keras terhadap tetangganya sampai menyebabkan tetangganya keluar, melainkan dia akan halak, celaka. Betul, Pak? Betul, ya. Mendapatkan laknat, maksudnya celaan dari orang-orang, doa keburukan dari orang-orang, dia pun terancam masuk ke dalam neraka. Nanti ada hadis ya tentang seorang wanita yang dia sholat malam, sedekah, masya Allah, sholat malam terus, sedekah terus. Tapi sayang wahai Rasulullah, kata sahabat, dia ini suka mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, di neraka. Dia ini terancam ke dalam neraka. Jalan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya di sini beliau membawakan bab jarul Yahudi. Bab tetangga Yahudi. Tetangga Yahudi. Ini sebenarnya sudah kita singgung ya di pertemuan lalu tentang tetangga. Di sini beliau bawakan lagi dari Mujahid. Beliau berkata, kuntu 'inda Abdullah bin Amr. Aku pernah di dekat atau di sisi Abdullah bin Amr. Dan pelayannya atau budaknya ini menyembelih kambing. Kemudian apa? Kemudian Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia, Pak. Sahabat yang mulia ini Abdullah bin Amr berkata, ya gulam, wahai nak gitu ya. Memanggil ininya, pelayannya, idza faragta fabda bi jarina al-yahudi. Apabila engkau sudah selesai ini urus kambingnya tadi, terus sembelih gitu ya, maka mulailah dari tetangga kita Yahudi. Mulailah dari tetangga kita ya Yahudi. Faqala rajulun minal qaum al-yahudi aslahakallah. Orang Yahudi. Ada yang berkata ya dari satu kaum atau dari beberapa orang, ada yang berkata orang Yahudi kok didulukan gitu loh. Kamu ngasih orang Yahudi. Dan bukan hanya ngasih, didahulukan. Orang Yahudi aslahakallah. Jadi orang Arab gitu, Pak. Kalau dia marah gini, Pak. Aslahakallah. Allah yahdik. Allah yahdik itu dia lagi marah sebenarnya. Tapi orang Arab gitu. Doa yang keluar. Tapi orang Arab yang benar ya. Orang Arab yang benar, karena ada sebagian orang Arab juga yang enggak benar. Kalau marah ya kok binatang juga yang keluar. Ya kalb lah. Iya. Kalb. Betul. Saya pernah dengar gitu. Gitu. Skot ya kalb katanya. Pakai kalb. Kalb kita tahu ya anjing gitu kan. Biasa itu orang yang benar. Tapi orang-orang yang mereka paham agama, yang iltizam dengan agama, kalau marah, Allah yahdik. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Atau aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Atau Allah yuslihuk, sama aja artinya. Allah yuslihuk. Iya. Itu kelebihan orang Arab ya. Nah, maka patut dicontoh. Ya bukan orang Arab aja, ini dari salaf kita juga.
Salaf kita, mereka mencontoh para salaf ketika marah. Jadi ada seorang dia berkata, kok orang Yahudi, aslahakallah gitu kan, semoga Allah memperbaikimu. Lalu apa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr pun berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta khashina annahu sayuwarrisu, sampai-sampai kami khawatir. Jadi Nabi kan dari malaikat Jibril. Sama nih, Nabi mengatakan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga dapat warisan. Nah, para sahabat seperti Abdullah bin Amr berkata juga, Nabi pun sering berwasiat kepada kami tentang tetangga, sampai-sampai kami khawatir tetangga dapat warisan. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu dalamnya pemahaman mereka bahwa tetangga yang harus dibaiki bukanlah hanya muslim. Selagi dia berstatus tetangga, meskipun dia orang kafir sekalipun, maka tetap kita baiki. Maka tetap kita perlakukan dengan baik. Bukan karena kita cinta atas kekafirannya, bukan, tapi karena dia tetangga. Karena dia tetangga. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak setiap orang kafir harus kita harus kita bunuh ya. Enggak sembarangan. Jadi bukan berarti hanya dengan orang itu beragama non-muslim berarti boleh kita bunuh. Bukan hanya itu, Pak, bukan. Bukan hanya itu. Karena orang kafir itu ada 4 macam. Orang kafir itu ada 4 macam. Pertama kafir apa? Pertama kafir dhimmi lah, anggaplah. Kafir dhimmi. Kemudian kafir musta'man. Kemudian kafir mu'ahad. Kemudian kafir harbi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang dia tinggal di negeri muslim dan dia bayar upeti, bayar pajak, sehingga dia dapat keamanan, gak boleh diganggu. Kan kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi orang kafir dakwahi kan, masuk Islam, gak mau, oke, kalau gak mau bayar upeti. Kamu tinggal di negeri muslim gitu kan, bayar, enak aja. Kalau seandainya dia bayar, ya udah, biarkan. Tapi tetap dia nanti mengikuti hukum-hukum Islam. Maksudnya apa? Kalau seandainya mereka ada yang maling, ya, dipotong tangan juga. Ada yang berzina, rajam juga. Membunuh, dibunuh juga. Ini terkait dengan hukum Islam. Tapi kalau seandainya, nggak mau, masuk Islam nggak mau, bayar peti nggak mau, baru. Berarti nanti masuk ke kafir harbi. Jadi kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia bayar tadi Pak, upeti atau pajak ya. Maka dia diberi keamanan. Jangan diganggu, kecuali dia mengganggu. Yang kedua kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang dijamin keamanan. Kafir musta'man adalah kafir yang dijamin keamanan. Jadi kalau seandainya Pak, ada di suatu daerah, mungkin dia punya saudara orang kafir, terus saudaranya ini mau datang. Kata dia, udah, kamu masuk aja ke kampung saya kasih jamin keamanan. Saya yang ngasih jaminan kamu aman. Maka yang lain, muslim yang lain harus apa? Harus menjaga, memberikan keamanan. Jadi udah nggak usah khawatir, datang aja nanti bilang saya, sebut nama saya gitu kan, orang-orang kenal saya. Saya ngasih keamanan, jaminan keamanan. Maka nggak boleh ketika itu satupun yang mengganggu dia. Ini karena ini adalah akad yang dibuat oleh muslim tadi yang harus dipenuhi oleh yang lainnya juga. Nggak boleh khianat. Nggak boleh apa? Nggak boleh khianat. Kemudian berikutnya Pak, orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang negara kita dengan negara dia, atau nggak harus negara lah, kampung kita dengan kampung dia mengadakan perjanjian damai. Maksudnya nggak ada peperangan di antara kita gitu. Ini kafir mu'ahad. Kayak kita dengan Amerika, negara kita dengan Amerika. Lagi perang nggak Pak? Nggak lagi perang. Presiden kita ya biasa kerjasama dan seterusnya. Maka kita katakan ini ada perjanjian. Ya, ada perjanjian tidak adanya perang di antara dua negara ini. Maka yang dari sana ke sini nggak boleh diganggu, yang dari sini ke sana
nggak boleh diganggu, kecuali ya masing-masing melakukan masalah, maka itu udah diserahkan. Orang Indonesia kalau bermasalah di sana ya udah diserahkan gitu. Begitu juga kayak kita dengan Arab, ya sesama Muslim kalau ini ya, kalau sama Muslim jelas ya nggak boleh perang. Jadi negara kafir dengan negara Muslim berdamai, maksudnya tidak ada peperangan. Hati-hati, nggak boleh diperangi. Jadi nggak mesti orang kafir langsung kita bunuh. Ini khawarij seperti ini. Khawarij, naudzubillah. Lihat Pak, di sini Pak, kita dapati pelajaran bahwa orang terkadang menyimpulkan atau menghukumi sesuatu dengan perasaan. Dengan apa? Dengan perasaan saja. Tapi kita yang memiliki hujjah, sampaikan hujjahnya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau ketika memerintahkan gulamnya, ya, pelayannya atau budaknya untuk berikan orang yang bahkan dahulukan orangnya. Terus apa? Ada sebagian orang yang mengatakan orang Yahudi aslahullah, dia lihat mengingkari. Dia apa? Mengingkari. Jadi dia menganggap bahwa sekedar Yahudi itu udah nggak boleh gitu loh. Jangan. Tapi apa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, beliau menyebutkan hujjah atau dalil yang menjadi alasan beliau melakukan hal tersebut. Dan udah sampai di situ aja. Kalau zaman kita sekarang, subhanallah, Bapak Ibu dimanakan oleh Allah, suudzonnya luar biasa. Suudzonnya luar biasa. Sesama Muslim itu luar biasa suudzonnya. Kita bermuamalah dengan orang kafir, hukumnya apa Pak? Muamalah saja, muamalah. Masalah dunia boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kadang sebagian Muslim ketika kita melihat duduk bersama orang kafir, mungkin karena ada muamalah yang sedang kita lakukan atau kita yang sedang dakwahkan, langsung apa? Suudzon. Wah, si fulan, ya, mulai loyal dengan orang kafir. Wah, si fulan udah mulai cinta dengan orang kafir. Hati-hati, jauhi dia. Jangan dekati dia. Ya, temannya sekarang sudah orang kafir, kita katakan. Sudah apa? Orang kafir. Jelas seperti ini tidak benar. Maka jangan suudzon, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita bermuamalah dengan orang kafir boleh, enggak masalah. Sebatas itu. Dan ini tidak mesti ya ada cinta di antara dia dengan orang kafir tadi, enggak mesti. Kita sama orang kafir wajib benci, Pak, wajib benci. Enggak boleh kita cinta. Ya. Tapi apakah ketika kita benci dengan orang kafir berarti sikap kita sewenang-wenang? Ketemu kita hajar, tonjokin aja, gebukin gitu ya? Enggak gitu. Ada apanya? Ada aturannya. Dan siapa yang boleh kita ya perangi, siapa yang tidak? Oh iya, tadi berhubung orang kafir tadi masih kurang satu ya. Kafir harbi, yang keempat itu apa? Kafir harbi, kafir yang memerangi kita, maka kafir ini yang boleh kita perangi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Studi kasus Pak. Kalau ada orang kafir Pak, contohnya di air haji Pak, injek-injek Al-Quran. Kafir apa nih Pak? Kafir apa? Kafir harbi. Ya. Jadi gimana? Kita perangi. Nah, kita terikat dengan negara kita ya. Jangan main hakim sendiri. Ya udahlah, tangkap, kasihlah kenang-kenangan dikit, baru kasih polisi gitu ya. Kurang ajar siapa yang luar biasa ini, pelecehan besar Al-Quran diinjak-injak. Kalau zaman dulu nanti gak usah lagi, memang udah perintahkan, ajar aja udah, tebas batang lehernya gitu kan. Kalau kita sekarang, meskipun orang kafir kita bunuh, dia pernah menginjak Al-Quran ya, kita bunuh. Halas. Kita penjara. Maka tadilah, kalau memang ada orang kafir model seperti itu, sebelum diberikan ke Pak Polisi, ya udah kasih kenang-kenangan dulu. Karena dia nginjak Al-Quran, itulah. Ada alasan kita, ada alasan. Enggak. Apa? Ya, silahkan, terserah. Dalam hal ini, kalau mau langsung diberikan ke Pak Polisi juga nggak apa-apa.
Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kekafiran, ya, bukan hanya karena kekafiran kita lantas boleh memerangi mereka. Tidak masalah. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang karam. Tapi saya agak ganjel dikit Pak, tadi pas kita bahas secara mutlak kita harus benci kepada orang kafir. Bencinya benci apanya gitu? Benci akidahnya Pak. Benci akidahnya, benci pemahamannya, pemikiran, itu yang kita benci. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh bermuamalah dengan dia. Dan saya sampaikan tadi, nggak mesti ketika kita bermuamalah dengan dia berarti kita cinta kepada dia, enggak. Banyak nggak kita bermuamalah dengan seseorang padahal kita nggak suka sama dia? Banyak Pak. Banyak seperti itu. Nggak sukanya ya, yang penting ada dasar. Kalau ada dasar, dasar. Yang bermasalah itu kalau seandainya kita bantu dia, ya kita bantu dia karena kita cinta kekafirannya, kita cinta agama itu, wah jelas ini. Baru ini dikatakan kufur nih, ini kekufuran. Itu pun ada syarat-syaratnya lagi, ini panjang. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang bab al-karam. Bab al-karam, kemuliaan. Karam itu banyak kebaikannya Pak. Arti karam itu kasra khairuhu, banyak kebaikannya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi akram?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah yang paling mulia? Manusia yang seperti apakah yang paling mulia? Akram itu yang paling mulia. Maksudnya apa tadi Pak? Yang paling banyak. Ya. Kebaikannya, akram, paling mulia. Nabi SAW pun menjawab, akramahum indallah atqahum. Orang yang paling mulia ya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu mereka berkata lagi, "Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah." Bukan ini yang saya tanya, yang kami tanyakan, bukan ini. Bukan ini ya. Lalu Nabi pun menjawab lagi, "Fa akramun nas." Baik, kata Nabi, orang yang paling mulia adalah Yusuf. Nabi Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah. Yang paling mulia, manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Nabi Yusuf, ya. Dia adalah Nabi Allah, ya, anak Nabi Allah, anak Nabi. Ya, Nabi Yusuf paling mulia. Nabi SAW mengatakan Nabi Yusuf ini orang yang paling mulia. Maksudnya apa? Paling banyak kebaikannya Pak. Banyak kebaikannya. Beliau adalah seorang Nabi. Anaknya Nabi. Seorang Nabi, anaknya Nabi, ayahnya ini anaknya Nabi, ayahnya ini anak Nabi. Nabi semua. Nabi Yusuf ayahnya siapa Pak? Yakub, Nabi. Yakub ayahnya siapa? Ishak, Nabi. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Subhanallah. Beliau Nabi, kemudian keturunan para Nabi. Jadi beliau paling mulia. Paling mulia. Ingat Pak, keutamaan khusus ini tidak keutamaan umum ya, ini tidak menghancurkan keutamaan yang lain ya. Bukan berarti berarti Nabi Yusuf lebih utama daripada Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad yang paling utama. Ya Nabi Yusuf paling utama juga. Baik, lalu mereka pun berkata lagi, "Laisa an dzalika nasal." Ya Rasulullah, bukan itu juga. Bukan itu juga yang kami tanya. Nah, lalu Nabi SAW ngeh itu dong gitu loh Pak. Kalau orang Jawa ya. Baru mengerti. Nabi SAW ngerti nih yang dimaksud. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah ya tentang kabilah-kabilah Arab yang kalian tanyakan? Iya. Mereka pun berkata, iya. Jadi maksudnya dari sekian kabilah Pak, dari sekian asalnya orang Arab,
Ini mana gitu yang paling mulia? Mana yang paling mulia? Lihat Pak, jawaban Nabi SAW tidak mengatakan oh Quraisy atau yang rendah. Ya Nabi SAW jawab, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang paling mulia di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling mulia di masa Islam apabila mereka paham agama. Apabila mereka paham agama. Jadi di masa jahiliyah dia adalah orang yang baik, udah terkenal baiknya, dermawannya, pokoknya luar biasa lah baikannya, terkenal. Terus di Islam pun seperti itu. Plus dia paham agama. Plus dia paham agama. Kenapa? Islam ini kan menyempurnakan akhlak yang mulia, betul tidak? Apa kata Nabi? Inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Lihat, menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi bahasakan menyempurnakan akhlak? Karena memang akhlak-akhlak di zaman dahulu itu udah ada akhlak mulia. Orang Arab tuh Pak terkenal balas budinya, Pak. Oh, balas budinya luar biasa. Luar biasa balas budinya. Terkenal ya orang yang sangat dermawan. Terkenal sangat memuliakan tamu. Pemberani dan seterusnya. Cuman ya banyak yang melenceng juga dari sisi akidah. Akhirnya apa? Datang Nabi disempurnakan. Dan mereka itu luar biasa ya, dukungan terhadap kaumnya luar biasa ya. Jadi nggak tegaan. Kalau ada kaumnya ya kayak kita lah, kita sama contohnya orang Padang terus lagi merantau, orang Padang digebukin sama orang yang lain itu kan. Meskipun ini nggak benar ya. Dan mereka sangat membela kebenaran. Disempurnakan. Tapi ingat Pak, idza faqihu, apabila mereka paham. Jadi harus diingat apabila mereka paham agama. Jadi siapapun Pak yang ingin dapat kemuliaan, maka pahami agama. Pahami agama. Orang-orang yang tinggi derajatnya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, di antara sebabnya adalah paham agama. Orang-orang yang mungkin dia bukanlah orang yang dari keturunan mulia, maksudnya nasabnya tinggi, dan juga bukan dari keturunan konglomerat ya, justru melarat gitu ya, dan yang lain-lainnya, bukan orang yang terpandang, tapi dengan ilmu bisa jadi orang-orang ini semua tadi berada di hadapannya. Berapa banyak orang yang tidak bisa berjumpa atau bertemu dengan petinggi-petinggi karena sulit, harus melalui ini dan itu. Adapun ahli ilmu, dia dipanggil. Dia dipanggil. Bahkan kalaupun mau berjumpa gampang. Diberikan waktu khusus. Ilmu Pak. Kenapa? Karena ilmu. Maka inna hadzal ilma dinu. Ayat kemala itu ya. Perkataan Imam Ibnu Sirin. Nabi SAW mengatakan innallaha, Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, bihadzal kitab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajat orang-orang ya dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an, dengan wahyu maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa juga merendahkan orang-orang dengan Al-Qur'an. Maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, hendaknya faqih ya, belajar agama, memahami dengan baik, betul-betul ya, mantap gitu ya, paten gitu ya. Bukan hanya datang kajian, pulang udah lupa, selesai. Besok ditanya wallahu alam, yang kemarin nggak tahu gitu ya. Ya begini ya ada kebaikannya, bagus juga, udah hadir kajian itu udah bagus. Tapi Pak, ya kalau seperti ini ya bukan faqih namanya. Kenapa? Bukan faqih. Jadi harus terus belajar dan step by step gitu ya. Jadi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dan ini yang menjadi masalah kebanyakan kita tuh ini, nggak mau dari
dasar, pengennya langsung cus loncat gitu ya. Nggak bisa begitu. Kalau mau jadi betul-betul ulama gitu ya, alim, betul-betul memahami istinbab hukum, itu harus dari dasar, Pak. Bahasa Arab pelajari, dasar nih bahasa Arab pelajari, jangan putus asa, jangan putus asa gitu ya. Bahasa Arab, kalau udah bisa bahasa Arab, fikih dasar dipelajari, bahas satu kitab, jangan sampai deh kita satu kitab aja seumur hidup belum pernah selesai. Kayak gini kapan mau jadi fakihnya gitu ya. Ini banyak. Mulai nanti pas toharo, oke pertama toharo mas, iya ikut. Ntar pas sholat mulai bolong-bolong, nggak tahu kemana ya. Ini baru sholat ini, toharo sholat, belum yang lain-lain. Belum selesai, nggak selesai. Udah gitu gajiannya sebulan sekali gitu ya. Khalas. Makanya harus ada jadwal khusus untuk belajar dari dasar, Pak. Dan apalagi sekarang media, subhanallah, mempermudah kita untuk belajar. Ya jadi pelajari fikih bahasa Arab ya, fikih kitab-kitab yang tipis dulu. Nanti pelajari yang usul tafsir, usul hadis ya, qawaid fiqhiyah. Nah, pelajari juga ya kaidah-kaidah usul. Itu supaya apa? Menjadi betul-betul ulama yang kokoh keilmuannya dan istinbabnya itu enggak nyeleneh. Insyaallah. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi kita bahas tentang orang yang terbaik, orang yang paling mulia adalah orang yang di masa jahiliyahnya orang baik, kemudian di masa Islam pun baik, dan dia adalah orang yang faqih, orang yang faham. Maka ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar agama, ya, terus belajar agama dan terus sampai meninggal dunia. Jangan sampai kita belajar agama di awal-awal saja, ya. Jangan sampai kita belajar agama hanya di awal-awal saja. Kenapa? Karena agak bahaya dikit ya. Karena biasanya orang yang belajar awal-awal itu terkena penyakit kesombongan ya. Makanya kata para ulama seperti Abu Bakar, seperti Syekh Abu Bakar Zaid, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Hilyah Thalibil Ilm, beliau katakan di situ, ya, beliau membawakan sebuah perkataan, innal ilma salasata ashbar, sesungguhnya ilmu itu memiliki tiga tingkatan, memiliki tiga tingkatan atau tiga tahapan. Man dakhala fi syibril awal takabbar, barang siapa yang masuk ke tingkatan awal, masuk ke tahapan awal, maka takabbar, dia sombong. Baru baca 1-2 kitab, itu pun belum selesai ya. Dia sudah merasa Pak, sebagai orang yang paling alim, sebagai orang yang sudah layak ya berfatwa. Nah, ini jelas kesalahan. Maka kita terus belajar. Jadi ini yang pertama, tingkatan yang pertama, barang siapa man dakhala fi syibril awwal takabbar, barang siapa yang masuk ke tahapan pertama dia sombong. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadha, barang siapa yang masuk ke tahapan yang kedua dia akan tawadhu. Terus dia belajar, semakin banyak kitab yang dia pelajari, semakin banyak kajian yang didengarkan, terus dia belajar kitab runtut ya. Dia akan tawadhu. Dia apa? Akan tawadhu karena ilmunya. Udah masa-masa sombongnya udah hilang. Ya. Kalau seandainya terus dia belajar terus sampai terus belajar, maka man dakhala fi shibri tsalis alima annahu la ya'lamu syai'an. Maka dia akan apa? Barang siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga, maka dia mengetahui bahwa dirinya ternyata masih banyak yang belum diketahui. Masih banyak belum taunya gitu loh, Pak. Iya, Pak. Kita belajar apa emang? Banyak sekali Pak pembahasan yang belum kita pelajari. Kita pun banyak sekali yang belum kita pelajari, ya. Hadis, sudahkah kita pernah belajar Kutubus Sittah? Belum. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mungkin sebagian kita sudah.
tapi belum cukup. Itu pun perlu pengulangan. Banyak betul yang belum diketahui. Makanya Pak, orang yang betul-betul alim, mereka akan mudah mengucapkan nggak tahu. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Bisa jadi dia tahu tapi dia lupa. Bisa jadi dia pernah dengar, pernah baca tapi kurang mantap. Takut salah. Kenapa? Karena ini tadi, Pak. Dia tahu dengan ilmunya, dia mengetahui bahwa berfatwa tanpa ilmu itu mengerikan, bahaya. Makanya tadi terus belajar, terus sampai kita meninggal dunia. Saran saya Pak, untuk belajar lebih dalam, maka pelajari melalui wasilah-wasilah yang ada. Alhamdulillah ya, YouTube ada, channel-channel itu tentang ilmu ada, pelajari ya. Belajar melalui itu. Bukan tercela, tidak tercela. Sebagian ahlul bid'ah ya, mereka mencela salaf itu belajarnya dari YouTube aja. Emang kenapa? Kalau seandainya belajarnya kitabnya jelas dan dipelajari dari awal sampai akhir, kenapa salah? Apa salahnya? Justru Anda ini dangkal pemahamannya. Ini sekedar wasilah. Wasilah itu memiliki hukum tujuan. Yang bermasalah itu kalau seandainya baru lihat pertama udah selesai, maksudnya Pak, nggak sampai selesai. Ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Kalau sana memang belajar di YouTube dan yang lain-lain itu tercela, buat apa para ulama masuk ke situ? Buat apa? Ini sekedar wasilah untuk memudahkan orang belajar ilmu agama. Nah, tinggal kitanya Pak. Wallahi Pak, banyak sekali ilmu Pak di situ Pak. Tergantung apa yang kita cari di situ. Ketik ya Syekh Syabani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sarah-sarah hadis banyak. Syekh Abdul Razak banyak. Sesi yang lainnya membahas kitab apa banyak. Tinggal kita pilih. Tapi belajar bahasa Arab kalau mau sama Syekh. Alhamdulillah di Indonesia pun banyak channel-channel Islam yang membahas kitab. Kalau saran saya ketika belajar ya, lebih ke kitab Pak. Bahas satu kitab selesai, ganti kitab yang lain gitu ya. Kalau yang tablik akbar, setelah tablik akbar itu mah hiburan saja Pak. Itu hiburan ya. Betul Pak, kita dulu belajar kalau ada tablik akbar itu bagi kita hiburan Pak. Ada kajian ustadz dari mana datang gitu kan, isi di Masjid UGM contohnya di Jogja, wah itu senang sekali, liburan bagi kita. Jadi barang siapa yang ingin betul-betul menjadi dai, belajarlah Pak kitab. Adapun yang tadi ya, tablik akbar, kajian-kajian umum itu dijatah mungkin seminggu berapa kali ya, atau sebulan berapa kali. Yang dilihat dan bersabar terus mencatat ya, beli kitabnya. Ustadz ini contohnya belajar kitab bahas kitab fikih, beli kitab fikihnya. Belum bisa bahasa Arab ya kan, nanti dibaca sama ustadznya, dijelaskan, tinggal catat aja pakai bahasa Indonesia. Sudah. Terus dari awal sampai akhir diikuti. Terkitab ini kitab akidah, kitab fikih, usul fikih, hadis, itu dipelajari. Itu saran saya kalau memang betul-betul mau dalam ya keilmuannya, mau lebih dalam ke keilmuannya. Sekarang di zaman kita ini sulit Pak, bukan sulit ya, jarang orang yang mendalami kitab. Kalaupun enggak kitab, kayak kajian-kajian yang umum, itu pun cuman ya awal-awal, karena ngelihatnya waduh 2 jam. Ngelihat durasinya 2 jam aja udah aduh lama sekali gitu ya. Ya emang kayak gitu Pak, mau jadi ulama ya. Emang berat perjuangannya, luar biasa Pak. Makanya sebagian para ulama mengatakan jangan mudah menjatuhkan seorang ulama. Harus berhati-hati. Kenapa? Karena mereka berjuangnya itu enggak setahun 2 tahun Pak, dan enggak mudah. Kemudian dengan beberapa masalah yang itu sebetulnya bukan masalah, langsung tinggalkan ulama tersebut, jauhi, tahdzir, ya hajar. Seperti itu. Karena berapa banyak ilmu yang akan hilang. Dan dia pun membangun itu bukan sebentar. Ya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya beliau membawakan bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab ya di sini ketinggalan ya. Babul ihsani ilal birri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang ya. Orang yang baik maupun orang yang fajir. Orang yang fajir. Fajir ini maksudnya orang yang bermaksiat, Pak. Orang yang bermaksiat. Suka bermaksiat ya, meninggalkan ketaatan gitu loh. Baik, beliau di sini mengatakan An Muhammad bin Ali ibn Al-Hanafiyyah, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Qala hiya musajjalatun aw musjalatun lil barri wal fajir. Lil barri wal fajir. Jadi beliau berkata tentang firman Allah, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini untuk umum ya, untuk orang yang baik maupun orang yang fajir. Orang yang fajir itu orang yang tidak taat. Jadi beliau membawakan bab ini untuk memberikan faedah kepada kita bahwa berbuat baik itu kepada siapa saja. Kepada orang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Kepada orang yang ahli taat maupun kepada orang yang tidak taat. Kita berbuat baik kepada mereka. Tentu Pak, kita berbuat baik kepada orang yang tidak taat. Ada tujuannya. Ada apa? Tujuannya. Tujuannya Bapak-bapak sekalian, pertama untuk menghindarkan keburukannya. Untuk menghindari keburukannya. Karena bisa jadi dia ini kalau misalnya kita tidak baiki, maka dia akan memperlakukan kita maupun keluarga kita dengan buruk. Maka tidak masalah, kita berikan kebaikan kepada dia apapun bentuknya, harta atau yang lainnya, untuk mencegah apa? Keburukannya. Atau tujuan yang kedua, kita berbuat baik kepada mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Mendapatkan hidayah. Dengan perbuatan kita yang berbuat baik kepada dia pun terenyuh hatinya ya. Ternyata Masya Allah orang yang berjenggot, celana cingkrang dan seterusnya tidak seperti apa yang saya dengar gitu ya. Atau mereka baik. Maka ini diantara tujuan kita berbuat baik kepada orang fajar yang tidak taat sekalipun. Kita menahan keburukan mereka atau tujuannya agar apa? Mereka mendapatkan hidayah melalui kita. Dan tentu dengan syarat juga Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baik kepada mereka tentu bukan dalam hal ya bukan dalam perkara-perkara yang membantu mereka untuk bermaksiat. Bukan dalam perkara-perkara yang membantu mereka untuk bermaksiat. Malah ini bukan baik. Mungkin ada orang preman datang, lu kan orang baik, kasih gua duit lah katanya. Gua mau main judi nih, buat modal gitu dia. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh kita bantu dia dalam hal itu. Enggak boleh. Atau buat beli yang lainnya ya, kasihan. Jadi itu kita berbuat baik kepada yang baik maupun yang tidak baik. Dengan catatan tadi Pak, tujuannya apa? Dan ingat, catatan juga kalau seandainya memang kita tidak terpengaruh. Kalau seandainya kita apa? Tidak terpengaruh. Ini ya bagus. Semoga dengan sebab kita, mereka yang tidak taat tadi mendapatkan hidayah. Apakah seperti ini dakwah mereka Pak yang mengaku salafi ya, tapi yang suka mentahdir dan seterusnya? Kita katakan tahdir itu ada syariatnya. Tapi siapa orangnya? Ya. Dalam di atas hal apa? Kemudian ada enggak maslahatnya? Itu harus diperhatikan. Kalau mereka keras, ada orang isbal dikit tahdir. Makanya Pak, mereka dakwahnya itu gak berkembang Pak. Paling untuk mereka-mereka aja. Untuk mereka-mereka aja. Jadi harus diperhatikan ini. Baik, berikutnya belum membawakan bab fadlu man ya'ulu yatiman. Terakhir ya, bab yang terakhir di pertemuan ini. Bab keutamaan orang yang ya'ul, yang menanggung anak yatim. Menanggung anak yatim. Sebetulnya sudah pernah kita singgung ya. Namun di sini beliau bawakan khusus bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim.
Anak yatim Pak kita tahu adalah anak yang belum balik. Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggal mati ayahnya. Anak yang belum balik, yang ditinggal mati ayahnya. Kenapa ada batasan anak yang belum balik? Karena ada hadis Pak. Ada hadis dari Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yutma ba'dal ihtilam." Dari sahabat Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yutma ba'dal ihtilam." Enggak ada yatim lagi. Enggak ada yatim kalau udah mimpi basah. La yutma ya ba'dal ihtilam. Dalam riwayat lain ba'da hulum ya sama aja. Ihtilam hulum sama aja. Maka ada batasan. Kalau udah balik, ya udah, bukan dikatakan lagi anak yatim. Jadi kalau ada pembagian sembako untuk anak yatim, ya, yang udah berjenggot, ya, saya anak yatim, gitu ya, bapak saya udah meninggal, gitu. Kemarin, ya enggak lagi, enggak masuk karena enggak ada kata Nabi itu la yutma ba'dal ihtilam. Baik, di sini beliau bawakan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin, dalam riwayat lain wal miskin kal mujahidin fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersegera atau orang yang sibuk 'alal armalah, ya, menanggung para janda, yang sibuk mereka mengurus para janda, wal masakin, dan menanggung serta mengurus atau memperhatikan orang-orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, ya, dalam riwayat at-taman wala yuftir, dan terus menerus tidak berbuka, wa yaqumul lail, dan seperti orang yang salat malam wala yanam, tidak tidur, dan terus menerus salat malam dan tidak tidur. Jadi ini Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mengurus para janda, memperhatikan janda. Memperhatikan di sini bukan berarti ada janda lewat diperhatiin gitu, bukan gitu maksudnya, Pak. Bukan. Maksudnya itu menanggung kebutuhannya, ya. Ya pokoknya memperhatikan dia dari segi kebutuhannya, dibantu kalau seandainya susah. Begitu juga orang miskin, ya. Orang miskin, kita tahu orang miskin adalah orang yang, ya, dia orang yang punya sesuatu, ya, tapi sesuatu tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Itu gampangannya deh. Gampangannya. Jadi orang miskin adalah orang yang, ya, tidak cukup, pemasukannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, nggak cukup. Nah, ini orang miskin. Kalau seandainya sama sekali nggak dapat, gitu ya, parah nih, pokoknya benar-benar parah, nggak cukupnya, maka fakir. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Dan saya pernah sampaikan bahwa miskin itu bukan berarti nggak punya motor, nggak punya mobil, ya, nggak punya rumah. Saya katakan, iya, tapi itu nggak cukup. Pemasukan dia itu tidak cukup. Apalagi mobilnya ngutang, rumahnya ngutang. Rumah yang ngutang, ya udah, ini miskin banget itu, masih miskin itu. Anak sekolah nunggak, ya, makan kurang, yang utang nggak kebayar, nah itu miskin. Masuk kategori itu miskin. Nah, orang yang berusaha membantu orang miskin, ya, kemudian memberikan solusi, maka apa kata Nabi, kal mujahidina fi sabilillah, subhanallah, Pak. Seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, Pak. Kita tahu orang yang berjihad di jalan Allah itu pahalanya luar biasa. Berjihad, Pak, kita tahu orang yang berjihad, ya, surga, Pak. Jihad itu syarat cepat loh, Pak, masuk surga. Makanya orang-orang kena syubhat itu ketika mereka dicekokin jihad. Kenapa? Karena memang cepat sekali. Mati udah surga di jaminannya. Surga. Tapi sayang, yang mereka itu bom bunuh diri. Salah, ya, salah. Jihadnya apa? Salah, itu bukan jihad tapi jahat. Salah. Karena tidak dibawa pemimpin yang sah. Kemudian siapa juga yang diperangi, ini malah muslim juga yang diperangi. Salah. Orang berjihad surga, Pak.
Nah, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membantu, menolong, serta menanggung para janda, orang-orang miskin diperhatikan, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan enggak cuma itu Pak, wa kalladzi yasumun nahar wa la yuftir. Dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus. Puasa di siang hari terus-menerus. Wa la yuftir, dan tidak berbuka. Maksud tidak berbuka ini ya bukan berarti dia pas maghrib enggak buka, enggak. Jadi terus-menerus puasa. Ya. Kecuali hari Id, jadi hari-hari yang dilarang. Coba puasa Pak, satu hari puasa karena Allah aja, itu subhanallah bisa dijauhkan dari neraka. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja karena Allah, nih sekali puasa sekali atau sehari, maka apa akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari wajahnya dari neraka. Ini sehari. Bagaimana dengan berpuasa terus-menerus? Kata Nabi, orang yang membantu para janda, perhatikan mereka, menolong mereka, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang puasa di siang hari, dan seperti orang yang salat malam nggak tidur Pak. Salat malam nggak tidur. Gimana coba? Star, ba'da isya star, atau ba'da maghrib. Maghrib itu isya juga sebetulnya. Secara bahasa maghrib itu isya, tapi isyaul awal. Ya. Ya ada isya yang pertama, isya yang kedua. Gitu. Pada maghrib start sholat. Isya ya wajib dulu. Terus pada isya sholat lagi itu semalam ya enggak berhenti besok gitu lagi terus. Nah, orang yang membantu para janda, orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa di siang hari, seperti orang yang sholat malam terus-menerus. Ya. Janda itu siapa Pak? Janda adalah orang yang tidak memiliki suami. Janda adalah orang yang tidak memiliki suami, baik suaminya itu mati atau suaminya Pak menceraikannya. Ya. Bukan suaminya kawin lagi masih suami dia gitu kan. Kecuali diceraikan. Dia sudah tidak ada suaminya lagi. Ini para janda. Tentu janda di sini ya dibatas, maksudnya diberikan batasan janda yang memang butuh pertolongan. Karena ada janda-janda kaya, Pak. Ya, ini kaya mah nggak perlu dia. Maksudnya janda-janda yang memang membutuhkan ya. Ya udah tolong dia dengan menikahinya gitu kan kalau itu bisa kayak gitu. Baik, kenapa di sini penulis membawakan bab keutamaan orang yang menanggung yatim? Ini mana yatimnya nih disebutin? Maksudnya di sini ya, orang yang menolong para janda, membantu mereka, ya, dan biasanya Pak janda itu punya anak gitu. Nah, anak ini adalah yatim statusnya. Maka orang yang membantu para janda itu yang punya anak gitu ya, itu udah sekaligus menolong anak yatim juga. Sekaligus menolong anak yatim. Maka silakan Bapak-bapak nyari para janda untuk ditolong maksudnya. Maksudnya apa? Untuk ditolong, untuk dibantu ya. Ya. Tapi dengan catatan tadi janda yang memang butuh bantuan atau pertolongan, karena sebagian janda nggak butuh. Makanya Pak saya pernah sampaikan zakat ya itu diantara orang yang berhak itu adalah orang miskin. Jadi janda itu dikasih bukan karena jandanya, tapi karena apa? Miskinnya. Ya. Kalau memang miskin atau dia adalah pengajar ya, orang yang berjihad di jalan Allah dengan ilmu, maka dapat. Orang miskin ya Pak ya. Makanya kalau kita mampu deh Pak, kalau kita mampu sering-seringlah kita dekat dengan orang-orang yang miskin gitu ya. Tanya keadaan mereka, kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu. Ternyata orang-orang yang biasanya kita lihat dia kayaknya normal-normal aja, ternyata memendam masalah yang begitu banyak, yang butuh bantuan tapi tidak ada. Mudah-mudahan ya kita menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membantu orang tersebut ya, sehingga kita pun dapat pahala yang sangat besar ini, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, yang berpuasa di siang hari dan di malam, orang yang sholat malam terus-menerus. Yang enggak harus selalu harta, Pak. Membantu mereka bisa dengan
pikiran, ya, dengan nasihat, ya, memberikan wejangan. Kalau memang itu yang bisa kita lakukan dengan doa. Kalau misalnya dengan harta bisa, itu juga termasuk bentuk membantu. As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.